Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan perangkat lunak pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dokumen, ya, seperti artikel, karya tulis, dan lain sebagainya. Microsoft Word merupakan satu paket dalam Microsoft Office. Ya, selain Word ada Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenali menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Ya. Mungkin beberapa Microsoft Word ini versinya berbeda-beda, ya. Ada yang 2007, 2010, 2013, 2016. Akan tetapi fungsinya ini sama, ya, hanya mungkin tampilannya yang sedikit berbeda. Di sini tampilan pertama kali ada menu Home yang digunakan untuk melakukan format pada font atau huruf, paragraf, style, dan editing. Kemudian di sini ada tab menu Insert yang digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Objek itu bisa berupa tabel, gambar, kemudian simbol, nomor halaman, komentar, dan lain-lain. Ini menggunakan tab menu Insert. Kemudian di sini ada tab menu Desain. Desain ini bisa kita gunakan untuk memilih template, ya, template tampilan. Kemudian ada tab menu Layout yang digunakan untuk mengatur layout, ya, seperti ukuran kertas, margin, batas pengetikan kanan kiri atas bawah, kemudian ukuran spasi, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada tab menu View yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan dari dokumen pada Microsoft Word. Kita akan mencoba beberapa menu yang ada pada tab menu Home, karena ini merupakan menu yang paling dasar. Pertama di sini adalah tab menu Font yang digunakan untuk mengatur ukuran huruf, ya, dan lain-lainnya. Ya, di sini ada sub menu font. Digunakan untuk mengatur huruf pada dokumen. Kita bisa mengatur huruf, ya, misalkan fontnya kita ganti, jenis fontnya, kemudian ukuran hurufnya, atau bisa langsung menggunakan ini, increase menambah ukuran huruf, atau decrease untuk mengecilkan ukuran huruf. Kemudian di sini juga ada bold, italic, underline. Bold, italic, underline. Bold ini digunakan untuk membuat huruf menjadi tebal. Kemudian italic ini digunakan untuk membuat huruf menjadi miring. Dan underline
digunakan untuk membuat huruf bergaris bawah. Kemudian di sini ada strike through ya, digunakan untuk membuat efek coretan pada tulisan ya. Setelah itu ada juga menu subscribe dan superscribe. Subscribe ini digunakan untuk membuat huruf atau angka menjadi kecil dan ukurannya di bawah. Superscribe ini untuk membuat semacam pangkat. Bisa kita coba, misalkan menuliskan rumus kimia CO2. Nah, ini angka 2-nya adalah kecil ya, angka 2-nya kecil, maka menggunakan subscribe. Atau membuat A kuadrat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka untuk pangkat kita bisa menggunakan superscribe. Kemudian di sini ada ikon untuk merubah case ya, atau huruf menjadi huruf besar semua atau kecil semua atau huruf besar di depan. Nah, di sini kita bisa memberikan highlight ya. Highlight itu memberi efek warna pada tulisan seperti efek stabilo ya. Kemudian ada juga font color. Untuk memberi warna pada huruf. Nah, kemudian di sub menu yang kedua di sini adalah sub menu paragraf. Sub menu paragraf. Nah, kita bisa menggunakan ikon format painter untuk menyamakan format tulisan. Misalnya kita samakan dengan format nomor 1. Nah, hasilnya akan menjadi sama.
Pada submenu paragraf ini terdapat beberapa ikon yang kita gunakan untuk melakukan pengaturan pada paragraf, seperti perataan, ada left rata kiri, center rata tengah, right rata kanan, dan justify. Kemudian di sini ada bullet and numbering yang digunakan untuk membuat penomoran pada dokumen. Kemudian di sini ada border untuk membuat garis ya, biasanya pada tabel. Sekarang kita akan melakukan pengaturan pada paragraf ini. Akan kita buat rata kanan kiri atau justify. Di awal paragraf biasanya lebih menjorok ke depan. Kemudian paragraf kedua kita atur dengan rata tengah misalkan, atau rata kanan, atau rata kiri. Nah, kita bisa merubahnya. Kemudian kita bisa membuat penomoran menggunakan numbering. Misalkan langkah-langkah membuka Microsoft Word. Nah, maka kita bisa menggunakan numbering. Kita bisa memilih model penomorannya. Kita mulai dari nomor 1. Ya, seperti ini untuk membuat penomoran. Kemudian kita akan menggunakan bullet ya. Kita klik di ikon bullet. Kita juga bisa memilih modelnya. Inilah beberapa ikon atau submenu yang sering kita gunakan pada tab menu home ya. Pada tab menu home. Oke, pada sekian dulu. Silakan nanti dikerjakan tugas yang diberikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas menggunakan tab menu insert. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.